Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Info. Marah merupakan satu hal yang sering dilakukan orang-orang pada saat dirinya merasa terusik ataupun tidak nyaman dengan keadaan. Kemarahan tentunya akan berdampak pula pada orang sekeliling kita. Karena itu, siapa yang merasa dirinya cepat marah, selayaknya menyadari bahwa kewibawaan seseorang tidak diraih dengan watak cepat marah. Abu Hurairah radhiyallahu an melaporkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang kuat bukan diukur dengan bertarung. Orang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun pernah merasakan amarah. Namun, dapat dipastikan semuanya bermuara pada satu sebab. Sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan agama, bukan kepentingan pribadi. Diceritakan ketika Umar bin Khattab membawa lembaran kitab Taurat dan Nabi Muhammad mengetahuinya, Nabi pun marah. Umar lalu berkata, "Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah." Lalu Rasulullah pun menjawab, "Jika saat ini Musa masih hidup, pasti ia akan mengikutiku. Dan sesungguhnya, aku adalah nabi bagi kalian dari seluruh nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan. Dan kalian adalah umatku dari seluruh umat yang pernah diutus dari kehidupan manusia." Marah atau gembiranya Nabi dapat dibedakan dari rona wajahnya. Karena kulitnya yang sangat bersih, sangat terlihat bila marah, pelipisnya terlihat memerah. Bagaimana agar kita dapat mengendalikan marah? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah manusia yang dijauhi karena perangai jahatnya. Sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari kami. 1. Berwudu. Tips pertama menahan amarah yaitu dengan berwudu. Marah merupakan sifat yang berasal dari setan. Setan merupakan makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari api, maka dengan berwudu, amarah akan terpadamkan. Dengan berwudu, maka tubuh dan hati akan menjadi suci kembali. Sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaknya dia berwudu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Kedua, membaca ta'awuz. Suatu hari sahabat sedang duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada dua orang yang saling marah-marah. Hingga akhirnya memaki, dan salah satu orang tersebut sangat merah wajahnya. Dan terlihat jelas urat lehernya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ada satu kalimat yang dapat dibaca oleh orang yang marah tersebut, kemudian marahnya akan hilang. Kalimat tersebut yaitu kalimat ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka marahnya akan segera hilang." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, bersujud. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa marah merupakan bara api yang berada pada hati manusia. Kemudian, ketika seseorang marah, maka akan terlihat kedua matanya berwarna merah, dan juga urat-urat di lehernya menjadi tegang. Maka siapapun yang sedang merasakan atau mendapatkan hal tersebut, hendaklah orang yang sedang marah menempelkan pipinya dengan sujud. Ketahuilah, sesungguhnya marah itu bara api dalam hati manusia. Tidaklah engkau melihat merahnya kedua matanya dan tegangnya urat darah di lehernya? Maka barang siapa yang mendapatkan hal itu, hendaklah ia menempelkan pipinya dengan tanah. Hadis riwayat Tirmizi. 4.
mengambil posisi lebih rendah. Seseorang ketika marah cenderung berada pada posisi lebih tinggi atau berdiri. Sedangkan jika berada pada posisi yang lebih rendah atau duduk, maka akan sulit untuk melampiaskan kemarahan, sehingga orang yang sedang marah pun akan cenderung memilih untuk tidur meluapkan amarahnya. Cerita tersebut diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Dzar radhiyallahu anhu, di mana beliau memilih mengubah posisi lebih rendah ketika sedang marah. Selain itu, Rasulullah SAW pun memerintahkan untuk duduk agar orang yang sedang berdiri tidak melampiaskan amarahnya. Jika terjadi, maka orang tersebut akan menyesali perbuatan yang disebabkan oleh amarah itu. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaknya dia duduk. Karena dengan itu, marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendak dia mengambil posisi tidur." Hadis riwayat Ahmad. 5. Diam dan jaga ucapan. Pada saat kita marah, biasanya ingin meluapkan dengan ucapan yang bahkan tanpa disadari ucapan yang keluar pun menjadi sebuah makian hingga mengucapkan umpatan. Oleh karena itu, cara mengatasinya yaitu dengan diam. Dia merupakan tips paling ampuh untuk menahan amarah. Dengan begitu, kita akan terhindar dari dosa-dosa besar. Selain itu, jaga ucapan baik-baik. Jangan sampai ucapan yang dilontarkan nantinya akan menjerumuskan ke neraka. Sebagian ulama berkata bahwa diam merupakan hikmah. Akan tetapi, masih sangat sedikit yang melakukannya. Rasulullah bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian marah, diamlah." Hadis riwayat Ahmad. Menahan marah itu memang bukan pekerjaan mudah. Karenanya, Nabi mengumpamakan orang yang dapat mengendalikan kemarahan dan emosinya sebagai orang terkuat. Jangan biarkan dirimu diselimuti kemarahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.